Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari fungsi dan relasi. Ini bagian 2-nya ya. Fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah F, memetakan A menuju B. Ini ada contoh diagram panah, anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. 1 memetakan kedua, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa domain, yaitu adalah anggota himpunan A. Ini adalah domainnya, yaitu 1, 2, 3. Kodomain yaitu anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan rank itu adalah daerah hasil. Itu hasilnya, ini 2, 3, dan 4. Nah, contoh yang termasuk relasi dan fungsi. Nah, ini ada gambar himpunan A dan himpunan B merupakan suatu fungsi. Fungsi bukan suatu relasi ya, merupakan suatu relasi A ke B, A1 ke B1, A2 ke B3, A3 ke B4. Ini adalah suatu relasi. Apakah ini suatu fungsi? Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Lihat, ada anggota himpunan A, ini memiliki dua pasangan di B, yaitu A3 pasangannya di B1 dan di B4. Jadi ini bukan fungsi ya. Ini relasi tapi dia bukan fungsi, karena ada anggota A yang pasangannya lebih dari 1. Gambar yang kedua, ini relasi dan ini juga bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A, yaitu A3, ini tidak memiliki pasangan di B. Jadi ini bukan fungsi ya, ini hanya relasi dan bukan fungsi. Gambar yang ketiga, ini relasi dan fungsi. Kenapa? Karena semua anggota A memiliki tepat satu pasang anggota di B. Ya, jadi anggota A punya pasangan semua di B. Nah, ini adalah relasi dan ini juga adalah fungsi. Nah, ini contoh juga, ini suatu fungsi dan juga ini suatu relasi. Ini suatu fungsi dan juga relasi. Nah, ini bukan fungsi, ini hanya relasi biasa. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A, yaitu C, tidak memiliki pasangan ya. Dan ini yang A-nya juga ada dua pasangan. Ini bukan fungsi, dia hanya relasi. Dan ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B, anggota himpunan A, yaitu B, dia memiliki dua pasangan. Dan ini ada anggota himpunan A, yaitu Z, tidak memiliki pasangan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi sudah pasti suatu relasi. Ya kan? Setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi sudah pasti suatu relasi. Bisa ya membedakan mana fungsi, mana yang bukan fungsi. Penyajian fungsi yaitu himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, grafik. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 4, 9, 16, 25. Jika relasi dari himpunan A ke B merupakan relasi akar kuadrat dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah dan apakah relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, anggota himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B-nya 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini gambar diagram panahnya ya. 1 ke 1, 2 ke 4, kan nama relasinya akar kuadrat dari 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9, 4 akar kuadrat dari 16. Nah, apakah ini suatu fungsi? Ya, ini adalah suatu fungsi. Kenapa bisa dikatakan fungsi? Karena semua anggota di A ini memiliki tepat satu pasang di B. Jadi ini suatu fungsi. Contoh 2. Pengambilan data mengenai tinggi badan dari 4 orang siswa kelas 7 sebagai berikut. Sri tinggi badannya 125 cm, Agus tinggi badannya 127 cm, Nindi tinggi badannya 128 cm, Husen tinggi badannya 126 cm.
Nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah dan apakah relasi tersebut dapat dikatakan suatu fungsi. Ini gambar diagram panahnya. Ini anggota himpunan X-nya yaitu Sri, Agus, Nindi, dan Husen. Ini anggota himpunan Y yaitu tinggi badannya. Sri tinggi badannya 125, Agus tinggi badannya 127, Nindi tinggi badannya 128, dan Husen tinggi badannya 126. Apakah ini suatu fungsi? Ya, sudah jelas ini merupakan suatu fungsi karena setiap orang hanya memiliki satu tinggi badan. Tidak mungkin satu orang memiliki dua tinggi badan. Setiap orang hanya memiliki satu tinggi badan. Jadi setiap orang hanya memiliki satu pasang tinggi badannya. Kayak Sri tinggi badannya 125, Agus 127, dan seterusnya. Jadi sudah jelas ini adalah suatu fungsi. Contoh yang ketiga. Himpunan A. Anggotanya 1, 2, 4, 5. Himpunan B 5, 11, 13. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B dan dari himpunan B ke A. Anggota himpunan A ini anggotanya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Anggota himpunan B ini ada 3. 1, 2, 3. Jadi anggota himpunan B itu ada 3. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu anggota himpunan B pangkat ini anggota himpunan B pangkat anggota himpunan A ya. Jadi 3 pangkat 4 yaitu 81. Nah, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A yaitu anggota himpunan A pangkat anggota himpunan B. Anggota himpunan A itu tadi 4, berarti 4 pangkat 3, jawabannya 64. Contoh yang keempat. Diketahui K 1, 2, 3, 4, 5 dan L 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Maka relasi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L adalah, kira-kira apa nama relasinya? 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, 5 pasangannya 10. Jadi nama relasi yang mungkin itu adalah 2 kali dari, apakah 2 itu 2 kali dari 4? Itu bukan. Akar dari, apakah 2 akar dari 4? 3 akar dari 6? Bukan. Atau kuadrat dari, 2 itu kuadrat dari 4? Itu juga bukan. Atau setengah dari, 2 setengah dari 4? Benar ya. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Jadi nama relasi yang mungkin yaitu adalah setengah dari, jawabannya ya C. Contoh yang kelima, fungsi F memetakan A menuju B dinyatakan dengan diagram panah di bawah ini. Ini anggota himpunan A, A, B, C, D, anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Domainnya yaitu A, B, C, D, kodomainnya 1, 3, 5, 7, 9, ranknya 3, 5, 7, himpunan pasangan berurutnya A, 7, B, 3, C, 5, D, 7. Nah, pernyataan yang benar adalah, semua pernyataan ini adalah benar. Ini daerah domain, ini daerah kodomain, ini ranknya, yang ada pasangan hasilnya ya, 3, 5, 7, kemudian pasangan berurutnya benar. A, 7, B, 3, C, 5, D, 7. Ya. Jadi semua pernyataan ini benar. Jawabannya adalah yang D. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu pemahaman kalian. Mohon maaf bila ada salah penulisan atau salah penyebutan. Jika masih kurang dimengerti, silakan tanyakan kepada Ibu ketika tetap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.